Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalam ala ashrafil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, para pemirsa, para pendengar channel kami Majelis Aman Surabaya yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat di malam hari meminta izin kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk bangun untuk beribadah kepada Allah. Maka Sayyidatina Aisyah mengizinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin dekat kepadamu, namun aku lebih mengedepankan keinginanmu." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Ketika berdiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika ruku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika i'tidal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ketika sujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Ketika tasyahud akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Maka selesai daripada sholat itu, perkiraan sebelum subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidatina Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ma bakaitum? Apa yang menyebabkan kau menangis?" "Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya ketika aku sholat tadi, malaikat Jibril datang kepadaku untuk membawakan wahyu, tentunya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu turun ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار." Ya Allah, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kita merenungkan, untuk kita memikirkan, meresapi. Bagi siapa? Ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang berakal itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berakal itu yaitu ia mengingat Allah Subhanahu wa taala di keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring, serta mereka mentafakkurkan, merenungkan akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengucap, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan semua itu dengan sia-sia. Faqina adzabannar. Maha suci Allah, dan lindungilah kami daripada adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, kita dianjurkan untuk bertafakkur, untuk merenungkan, untuk tadakkur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwasanya pepohonan ini kita tidak tahu siapa yang bikin, tidak tahu. Alhamdulillah kita bisa menikmati. Ini suatu anugerah, ini suatu yang harus kita renungkan. Ikhwan rahimakumullah, bahkan kita ketika mengkonsumsi suatu makanan, kita dianjurkan untuk mentafakkur, untuk merenungkan. Fal yanduril insanu ila ta'ami. Dengan merenungkan tersebut, dengan tafakkur tersebut, kita akan mendapatkan nilai-nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bertafakkur,
orang-orang yang merenungkan akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.